Baik ya Bapak Ibu ya, kalau gitu kita teruskan saja materinya. Eh, Pakai Gujarati yang apa nih? Yang bukan Gujarati yang basic, Gujarati yang by example. Oke. Jadi sebetulnya kita lebih banyak berdiskusi lebih bagus ya, karena kan juga semua umumnya rata-rata udah pernah memperoleh ini, tapi ya sekali lagi kita sambil merefresh apa yang sudah pernah kita pelajari. Jadi biasanya kalau kita menganalisis dengan analisis regresi, artinya hubungan antar variabel itu eh, sifatnya kausal, ya, di mana variabel-variabel bebasnya, ya, variabel-variabel bebasnya itu umumnya dari skala pengukuran interval atau rasio. Ya. Jadi variabel bebas atau namanya interval atau rasio. Sedangkan variabel tak bebasnya itu juga skala interval atau rasio. Maka ini secara umum dulu. Maka analisis yang kita gunakan namanya regresi. Ya. Jadi regresi itu hubungan fungsional dari satu atau lebih variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas terhadap variabel yang dipengaruhi atau variabel tak bebas. Ya. Jadi itu. Jadi kalaupun di tengah jalan sebelum bab ini kan kita belajar apa namanya regresi dummy. Bagaimana kalau ada variabel dummy-nya? Ya, kalau dummy itu kita tahu makanya namanya digunakan istilah dummy karena skala pengukurannya itu nominal atau ordinal. Ya. Nah, tetapi kalau semua variabel yang mempengaruhi itu dari skala nominal atau ordinal, sedangkan ya, jadi semua variabel bebasnya itu nominal atau ordinal, sedangkan yang dipengaruhi itu dari skala interval atau rasio, biasanya analisisnya sama sih sebetulnya, sering disebut dengan analisis sovarian. Regresi juga analisis sovarian juga, yang uji F itu analisis sovarian, karena sebetulnya yang dianalisis adalah variasi, jadi variasi data dari variabel respon Y itu, ya, yang dapat dijelaskan oleh variabel namanya, makanya variabel penjelas atau variabel independen atau variabel bebas itu. Jadi ya, ANOVA itu analisis varian itu memang membreakdown bahwa apa yang disebut dengan variabel respon itu, variasinya, keragamannya, dari variasi datanya itu seberapa besar dapat dijelaskan oleh variabel-variabel model, artinya variabel-variabel yang dikendalikan oleh si peneliti, atau ya, plus variabel yang tidak bisa dikendalikan atau error itu. Nah, jadi semakin apa namanya besar keragaman dari variabel yang penjelas atau variabel yang digunakan oleh peneliti mendekati variabel respon itu, semakin kecil errornya, artinya semakin bagus modelnya, kan begitu. Baik model itu model yang variabel penjelasnya itu interval atau rasio maupun yang kategorik atau nominal ordinal. Nah, biasanya nominal ordinal itu sering disebut dengan dalam rancangan percobaan. Dalam rancangan percobaan itu disebut dengan apa namanya, ANOVA-nya khusus untuk menganalisis desain analisis rancangan percobaan gitu ya. Makanya kategorinya rancangan percobaan kalau semua variabel independennya nominal atau ordinal. Tetapi sebaliknya kalau variabel independennya itu dari skala interval atau rasio, kemudian variabel responnya itu kategorik mulai misalnya ya tidak dan sebagainya gitu ya tidak dan sebagainya, itu namanya regresi logisnya regresinya disebut regresi logistik. Nah, karena responnya hanya ya tidak, diterima atau ditolak. Nah, jadi 0 atau 1 gitu. Ya. Oke. Nah, itu
terlepas dari apa namanya nama regresinya, regresi mau regresi biasa, mau regresi logistik dan sebagainya, tapi menjelaskan seperti itu. Lebih detail lagi nanti ada hal-hal lain yang regresi khusus, ada probit, logit dan sebagainya. Oke. Nah, dalam regresi yang biasa, yang general, regresi umum ini, ada beberapa hal yang secara umum bisa diperhatikan untuk apa namanya menghasilkan ya, untuk menghasilkan analisis yang bagus, analisis yang bagus. Dalam artian model yang apa namanya ingin dianalisis itu ya menghasilkan analisis yang bagus sesuai dengan yang diinginkan tentunya. Tentunya membuat model itu kan kita menginginkan bagaimana mendekati keadaan sungguhnya dengan data yang kita miliki ya, yang digunakan dengan cara menghubungkan antar variabel. Oke. Nah, diantaranya kan apa yang disebut dengan multikolinearitas. Ya. Ini ada 4 hal utama ya, 4 hal utama biasanya yang jadi masalah dilihat secara apa namanya seksama itu dalam model regresi adalah 4 ini. Yang pertama multikolinearitas, ini multi itu banyak, linear itu ini kolinier seperti halnya yang lain ada copilot, co yang lain, misalkan ini temannya nih, covarian, korelasi gitu kan. Ini kolinier. Jadi kolinier ini khususnya digunakan untuk melihat hubungan antar variabel bebas. Jadi antar variabel bebas itu apakah terjadi maksudnya begini, bisa 2 atau lebih ya. Terjadi hubungan linier, antara variabel-variabel bebas itu. Ya. Misalnya ada variabel ketujuh yang sama dengan misalnya sekian kali variabel keempat ditambah sekian kali variabel kelima. Nah, itu artinya terjadi kolinier. Nah, kalau eksak kolinier, nanti kolinier sempurna itu seperti yang saya sebutkan tadi misalnya. Variabel ketujuh, semua nilai variabel ketujuh sama dengan misalnya 3 kali variabel ke-5 ditambah 2 kali variabel ke-6. Nah, itu sempurna. Tetapi kalau apa namanya imperfect, tidak sempurna, bisa jadi kalau sempurna itu korelasinya 1. Kalau tidak sempurna 1 atau min 1 ya. Kalau tidak sempurna ya mendekati 1 atau mendekati min 1 ya. Nah, makanya untuk regresi berganda atau variabel independen yang banyak itu diharapkan antar variabel independennya mereka kalaupun berkorelasi tidak signifikan gitu ya. Yang kedua heteroskedastik. Hetero itu lawannya homo, sama. Kalau hetero berbeda. Skedastik yang berhubungan dengan keberagaman. Jadi untuk ini diharapkan untuk setiap variabel itu, untuk setiap nilai-nilai variabel itu keberagamannya sama. Ya. Autokorelasi, korelasi diri. Ya, korelasi diri. Yang keempat ini bahwa modelnya harus jangan salah menspesifikasi. Harusnya lurus turun, atau kemudian misalnya harusnya melengkung turun begini, didekati dengan lurus turun, itu agak menyalahi ya, error specification. Jadi gitu. Nah, jadi koordinasi itu ada perfect, sempurna, dan imperfect. Ya. Kalau misalnya, jadi ini antar variabel bebasnya. Ini variabel bebasnya ada sebanyak K-1. Jadi dari 2, 3, 4 sampai K ini K-1. Nah, ini misalnya terjadi hubungan seperti ini. Ya, ini juga bisa nih. X2 tambah 3X1 sama dengan 1 atau sama dengan berapa aja. Sehingga kan ini kan terjadi, bisa dinyatakan bahwa X2 sama dengan 1 dikurang X3 atau X3 sama dengan 1 dikurang X2, semuanya dibagi 3 dan seterusnya. Jadi ada hubungan linear. Nah, kalau imperfect, nah selain berarti ada sesuatu yang membuat dia tidak harus memiliki hubungan seperti ini, yaitu adanya semacam katakanlah ini random error. Ini error juga ini ya, dari random error, bukan dari variabel yang mempengaruhinya atau variabel independennya. Nah, gitu.
Nah, apa konsekuensi ini konsekuensinya? Konsekuensi kalau misalnya terjadi kolinearitas yang kurang sempurna. Kurang sempurna aja sudah seperti ini, apalagi sempurna. Kalau sempurna, kalau misalnya korelasinya terjadi, hubungannya terjadi korelasi sempurna, kita tidak bisa mengestimasi. Mengestimasi misalnya seperti ini, X2 tambah X3 sama dengan 1, kalau ini X2, setiap nilai X2 ini ditambahkan 3 kali setiap nilai X3 sama dengan 1, maka coba saja kalau nggak percaya, analisisnya akan menghasilkan nilai yang salah. Karena secara teori, maka matriks rancangannya itu adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Atau karena matriks determinannya sama dengan 0, dia tidak punya. Kenapa tidak seorang pun mengambil uang? Kenapa? Nah, jadi kalau imperfect itu ya kurang sempurna ya. Jadi kalau misalnya korelasinya ini imperfect, korelasinya bukan 1, kalau ini korelasinya 1 nih antara X2 dan X3. Ya. Jadi kalau korelasinya masih kurang dari 1, imperfect saja sudah seperti ini akibatnya. Jadi misalnya penduga, estimator ya. Jadi kalau di di Jawa Barat itu biasanya menggunakan penduga, kalau di Jawa Tengah lebih banyak menggunakan penaksir gitu ya. Nah, saya menggunakan estimator aja, terjemahan dari ini ya. Estimator yang menggunakan apa yang disebut dengan metode ordinary least square itu masih tetap blue. Blue itu best linear unbiased estimator. Jadi estimator yang tak bias, ya, tak bias, sifatnya linear dan terbaik. Tak bias itu artinya begini. Nilai rata-rata dari semua kemungkinan estimator itu ya sama dengan parameter yang diduga, parameter yang diestimasi, ya itu unbiased. Jadi rata-rata dari semua kemungkinan estimator itu sama dengan nilai diestimasi. Itu bahasa umumnya begitu. Linear karena bentuknya linear, seperti dinyatakan dalam fungsi linear. Best terbaiknya itu karena memiliki memiliki keragaman yang terkecil di antara estimator-estimator yang tidak bias. Nah, gitu. Makanya disebut blue, best linear unbiased estimator. Ya. Jadi meskipun blue, ya, tetapi variannya itu ya, itu agak lebih besar dan demikian juga kovariannya. Ya. Sehingga untuk mendapatkan estimasi yang lebih tepat itu sulit, ya, karena variannya agak lebih besar dikit gitu ya. Blue dia sifatnya tetap blue ya. Blue di antara yang ini ya. Nah, kemudian sebagai hasilnya ya confidence interval itu selang keyakinan. Selang keyakinan dari masing-masing estimasi itu kan ada di sini kan modelnya kan ada misalnya beta 2 kan kalau setelah kita analisis kan kita tahu beta 2 taksirannya atau estimasinya. Nah, beta 2 taksiran yang biasanya ditulis di sini itu adalah taksiran berupa titik, artinya taksiran hanya satu nilai. Nah, taksiran berupa selang keyakinan itu bahwa beta 2 yang sesungguhnya itu ada di antara dua nilai, tergantung berapa yakin kita. Kita yakin 95% atau 99% bahwa beta 2 yang sesungguhnya itu letaknya di antara berapa dan berapa. Yang bawah sampai yang atas itu yang membuat namanya selang kepercayaan. Ya. Jadi selang kepercayaan menjadi semakin lebar. Karena apa? Karena variannya juga semakin besar. Ya. Dengan demikian, ya, ini makanya ini ada akibatnya gitu ya. We may not reject. Kita bisa jadi tidak menolak apa yang disebut dengan hipotesis nol itu, ya, zero hipotesis nol ya. Jadi populasi yang sesungguhnya, koefisien populasi yang sesungguhnya ini bisa dikatakan sama dengan nol, kan itu. Kemudian karena yang pertama ini, maka uji T-nya, jadi T rasionya untuk satu atau lebih koefisien itu cenderung tidak signifikan, ya. Bisa jadi tidak signifikan kalau
terjadi multicore. Oke, jadi yang keempat, meskipun beberapa koefisien regresi itu kurang signifikan, insignifikan ya secara statistik, maka namun demikian R kuadratnya itu ya bisa jadi masih tinggi. Jadi kalau mendapatkan hasil analisis entah pakai reviews, pakai SPSS, pakai Excel dan sebagainya, kalau R kuadratnya tinggi, ya, R kuadratnya besar nih, ya mendekati ya pokoknya 8 dan sebagainya, maybe very high ini, ya. Tetapi uji T-nya tidak signifikan. Nah itu bisa jadi sebagai akibat dari terjadinya multicore, ya, terjadinya multicore. Patut dicurigai, gitu ya, patut dicurigai. Kalau misalnya artinya kita tahu-tahu hanya dapatkan output dari SPSS atau output dari eViews dan sebagainya yang menyatakan itu, tanpa kita tahu. Kalau kita sendiri yang melakukan pasti pasti bisa jadi tidak akan menemui itu karena uji-uji ini dilakukan terlebih dahulu. Apakah terjadi multikolinialitas dan sebagainya ya. Jadi pasti diuji dulu. Nah, yang kelima ini penduga-penduga yang estimator-estimator yang diperoleh dengan menggunakan ULS ini dan standar errornya ya, itu bisa jadi sensitif terhadap perubahan yang kecil dengan data. Jadi kalau datanya berubah sedikit begitu, nah maka estimator dari masing-masing B tadi bisa jadi berubahnya cepat, besar, lebih besar, kan ya. Demikian juga standar errornya kan sensitif. Ya. Nah kalau tidak sensitif, kalau datanya berubah dikit, dia tidak berubah banyak, gitu. Itu masalah sensitif. Nah, ini yang keenam dengan menambahkan variabel kolinier ya ke model regresi yang dipilih itu dapat kira-kira merubah nilai koefisien dari variabel lain ya. Oke. Nah, saya tidak bicara masalah ininya ya. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk melihat apakah variabel itu menjadi sumber multikolinier apa tidak, yaitu dengan menggunakan apa yang disebut dengan variation inflation factor. Pak, boleh nanya, Pak? Ya. Kan gini, kadang-kadang kan R square itu ada ukuran yang bagusnya nggak berapa. Karena kan kadang-kadang kita penelitian, kita menemukan hasil R square kita kan kecil. R kuadratnya di atas R kuadrat kita 80%. Kecil, jadi R kuadrat itu kadang-kadang kan di bawah 50% kan, sehingga ada yang menyatakan oh itu kesalahan ini variabel, padahal variabelnya itu justru signifikan, tetapi R-nya kecil. Iya. Jadi ada nggak ukuran yang oh paling bagusnya sebegini gitu? Kalau mau bagus ya semakin tinggi semakin bagus ya Bu ya. Jadi kan begini nih, apa namanya yang disebut dengan R kuadrat itu adalah keragaman respon ya, persentase keragaman respon yang bisa dijelaskan oleh variabel-variabel penjelas. Ya. Jadi makanya disebut explain sum square dibagi total sum square. Ya. Semakin besar teorinya. Kita bicara teori dulu ya, teorinya kalau R kuadrat itu semakin mendekati 1, artinya apa yang ingin kita jelaskan sesungguhnya sebagai Y itu, sebagai respon itu, ya, oleh si variabel yang kita pakai untuk menjelaskan itu, yang X-nya itu, semakin dekat. Artinya errornya semakin kecil kan gitu. Jadi kalau mau bagus, R kuadratnya ya semakin tinggi semakin bagus. Tetapi saya yakin dalam permasalahan-permasalahan sosial termasuk ekonomi itu tidak mudah. Ibu ya, tidak mudah. Nanti kita lihat output yang ada di buku ini saja misalnya. Nanti R kuadratnya itu paling sekitar 0,4, seperti tadi yang Ibu bilang tadi, untuk mendapatkan 0,8 susah kan? Susah sekali, kecuali datanya memang dibikin. Artinya dibikin itu begini, datanya kebetulan bagus gitu ya, datanya kebetulan bagus.
Kalau R kuadratnya 0,8, Bu, 0,8, sebut saja 0,81 R kuadratnya ya. R kuadratnya 0,81. Berarti R-nya kan 0,9. Benar ya? 0,9 kali 0,9 kan 0,81. Ya. Nah, jadi untuk bilangan yang lebih kecil dari 1 itu kalau dicari akarnya, nilainya lebih besar daripada kuadratnya kan gitu. Misalnya kalau R-nya 0,7, kuadratnya kan 0,49. Ya kan? Nah, jadi gitu. Nah, ini variance inflation factor inflate itu mengembang. Jadi ini faktor pengembang yang menyebabkan keragamannya mengembang. Ya, jadi gitu kan. Jadi makanya cara yang paling gampang di sini untuk melihat sebuah variabel itu menjadi sumber multicol apa enggak, dilihat VIF-nya. VIF-nya kalau VIF-nya di sini lebih besar dari 10, nah lebih besar dari 10 ini, makanya di sini 10,6 ya. Kalau di bawah 10 ini nilainya 0,9 nih, nilainya 9. Ini pengalinya ya. Varian B-nya kan ini pengalinya 5,26, ini sebagai pengali VIF itu. Ya, pengali. Jadi di situ, Bu. Jadi kalau lebih besar dari 10, lebih besar dari 10 biasanya kita sebut bahwa variabel tersebut ini menjadi biangnya multicol gitu ya. Itu yang biasa dipakai sebagai cara di sini ya. Oke. Nah, atau tolnya, TOL-nya. Kalau VIF-nya diketahui, TOL-nya sama dengan 1 per VIF. Jadi kalau ini 10 ya, 1/10 gitu aja. Jadi nilainya gitu. Nah, jadi kalau R kuadratnya di sini, R kuadratnya ini kan R korelasi ya, korelasi antara variabel 2 dan 3 itu misalnya. Nah, itu 1, ya, 1 nih. Ya. Maka TOL-nya 0, 0. Ya. Nah, kalau nilainya 0, TOL-nya 1. Tentunya ini kalau terjadi kolinialitas sempurna. Nah, kolinialitas sempurna itu hanya terjadi bisa jadi kalau datanya memang data hipotetis ya, data dibuat. Kalau data yang alami seperti ini biasanya hanya mendekati sempurna saja, hanya mendekati sempurna. Nah, ini hipotetis kan, hypothetical data kan, namanya juga hipotetis ya, hypothetical data. Nah, jadi ini nih misalnya R kuadratnya 0,96 ya. Itu R kuadrat. Jadi R kuadrat itu apa? R kuadrat itu tadi itu explain sum square dibagi total sum square. Nah, jadi ini ada ini seperti ini, Bu. Ya, seperti yang Ibu ceritakan tadi. Ini R kuadratnya 0,33. Ini apa terus kita harus katakan ini jelek? Ya enggak begitu. Ya emang data kan asalkan begini, Bu. Asalkan data yang kita pakai itu memang kita dapatkan dengan cara seobjektif mungkin ya, as it is gitu ya, sebagaimana apa adanya, ya sudah seperti itu. Hanya yang mungkin bisa kita olah itu bagaimana mengekspresikan data-data ini ke dalam bentuk yang mungkin lebih bagus lagi gitu. Kalau datanya ini anggap saja datanya ini ya, ini variabelnya ada banyak. Ini jam kerja yang bisa digunakan sebagai, ini jam kerjanya dibagi sebagai dependent variable ya. Dependent variabelnya jam kerja. Sedangkan variabel yang lain di bawahnya ini adalah independent variable. Ya. Nah, oke, jadi ini ada kaitannya dengan jam kerja di tahun 1975. Apa ini? Tentang, nanti saya juga belum baca ini ya. Nah, yang jelas secara a priori misalnya gini, secara a priori di sini ada dikatakan we would expect, kita berharap bahwa ada hubungan positif ya antara jam kerja dan misalnya pendidikan ya, pengalaman, pendidikan ayah, pendidikan ibu, kemudian ada kalau yang lain hubungannya negatif misalnya
antara jam kerja dengan usia. Usia ini kan bisa jadi ya sudah artinya sudah mengatakan positif negatif itu sudah ada semacam teori di belakang ini gitu ya, tidak serta-merta mengatakan hubungannya positif atau negatif begitu saja. Kecuali yang baru ya, kan bisa dilogikakan misalnya, kok ini hubungannya positif pengalaman. Oh ya, kalau misalnya semakin berpengalaman atau semakin berpendidikan, mungkin jam kerjanya semakin tinggi gitu kan. Nah, seperti itu. Kira-kira. Nah, kemudian yang tadi itu, yang berdasarkan teori seperti ini bisa jadi memang data yang ada itu sesuai atau tidak gitu. Ini yang harus pertama kali kita klarifikasi dulu. Tandanya min atau plus itu. Nah, misalnya hubungan umur dengan jam kerja ini negatif, benar enggak? Atau semakin berumur, jam kerjanya semakin tinggi. Pendidikan ini semakin tinggi. Mestinya kan tadi kan harapannya positif nih, tapi kok negatif. Nah, itu lain cerita. Jadi ini yang perlu hal-hal yang seperti ini yang perlu dibahas. Artinya kok nggak sesuai dengan teori gitu ya. Kalau memang teorinya itu semakin tinggi pendidikan, maka jam kerjanya semakin tinggi. Nah, pernyataan seperti itu saja harus berhati-hati loh. Misalnya semakin tinggi pendidikan atau semakin berpengalaman, maka jam kerjanya semakin tinggi. Nah, semakin tingginya itu naik lurus apa naik tingginya itu lurus apa melengkung begitu. Jangan-jangan sampai suatu saat dia akan landai begitu ya. Nah, itu. Jadi dalam hal itu juga harus dibatasi. Misalnya, pengamatan ini menggunakan responden dengan umur terendah sekian, tertinggi sekian. Nah, kalau jauh dari itu, bisa jadi formula atau rumus ini tidak berlaku lagi. Misalnya begitu ya. Nah, jadi bagaimana mendeteksi multicall? Tadi sudah agak disinggung di situ. Nah, ini yang dilihat nih. R kuadratnya tinggi, tetapi uji T-nya banyak yang nggak signifikan dalam ini. Nah, ini uji T ya. Signifikan apa enggak dilihat dari sini aja, dari nilai peluang ini. Kalau kita menggunakan 5% ya, ini signifikan, ini tidak ya. Ini signifikan, ini tidak, ya gitu kan. Asal lebih kecil dari 5% signifikan. Ya. Tergantung berapa banyak. Kalau memang yang lebih dari 5% lebih banyak, lebih dari separuh atau bahkan lebih dari 70% berarti ya. Tapi ini R kuadratnya kan kecil. Ini kuadratnya kecil. Nggak masalah. Tapi kalau yang di sini R kuadratnya besar, di sini banyak yang nggak signifikan, itu patut dicurigai yang tadi itu. Ini yang pertama ini ya. Jadi koefisien determinasinya tinggi, tetapi uji T-nya banyak yang nggak signifikan. Few itu hanya beberapa. Ya. Oke. Nah, itu yang berkaitan dengan uji multikolenialitas. Ya. Terus bagaimana? Oke, sebentar ya Bu. Oke, jadi remedinya gimana? Nah, ini remedinya ya, nanti bisa lihat di buku ini juga bisa ada caranya. Nah, ya. Kalau seperti itu, ada yang mengusulkan kalau terjadi multicall itu pernah mendapat pelajaran ini multivariat ya, analisis komponen utama. Enggak. Jadi bisa dengan cara itu, bisa kalau hanya satu variabel di antara banyak variabel yang
membuat dia tidak terjadi multi-call, maka kurangi saja variabelnya yang membuat dia multi-call. Ya. Oke. Strateginya banyak. Jadi dikurangi, jadi dipilih variabel-variabel yang tidak menyebabkan terjadinya multi-call. Atau apa yang disebut dengan ini, principal component analysis. Nah, principal component itu intinya begini. Kalau variabel yang lama itu ada, katakanlah tadi ada 15 ya. Kita sebetulnya bisa membuat di sini adalah kita membuat variabel baru paling banyak sebanyak variabel yang lamanya. Kalau yang lama itu 15, kita sebetulnya juga bisa membuat sebanyak 15 variabel baru. Di mana setiap variabel baru itu ya, sebetulnya mengandung informasi dari setiap variabel lamanya. Dalam bahasa matematiknya itu kombinasi linier dari variabel-variabel lamanya, ya, variabel lama-lamanya. Nah, terus di sana ada ukuran bahwa dari variabel-variabel yang baru itu, jadi sebut saja namanya PC1, PC2, principal komponen ya, PC itu singkatan dari principal komponen ya. Ini paling banyak 15. Nah, di sana ada informasi masing-masing PC itu biasanya semakin turun. Yang pertama itu paling besar nilainya. Nah, paling besar nilainya digunakan yaitu sebagai ukurannya yaitu ukuran variannya atau nilai eigen istilahnya. Nah, di sini 3,544 yang pertama ya. Nah, kalau nilai eigen itu dikumpulin dijumlahkan semuanya, ternyata 3,54 ini sudah 24% dari total nilai eigen misalnya. Nah, jadi kemudian yang kedua nilai eigennya jauh lebih kecil sedikit ya, dan seterusnya. Oh, itu 19%-nya. Nah, 19% dari keseluruhan 15 variabel aslinya. Nah, dari keduanya itu kalau dikumpulin tadi, satunya 24, satunya 19 kan sekitar 43%. Ini 43 misalnya. Ini komanya nggak dipasin ya. Dan seterusnya sampai berapa misalnya. Nah, ternyata kalau di sini katakanlah untuk mencapai 74% itu dibutuhkan 6 variabel baru, 6 komponen utama. Jadi variabel barunya itu PC1 sampai PC6. Nah, ke total 6 itu 74% sudah bisa menjelaskan dari variabel yang aslinya gitu. Nah, kalau mau lebih lagi ya silakan. Ini 6 saja gitu ya. 6 saja daripada menggunakan 15 variabel lama, kita menggunakan 6 variabel yang baru gitu. Nah, caranya begitu. Nah, ke-6 sebetulnya ke-15 variabel yang baru itu sudah dijamin bahwa dia tidak saling berkorelasi. Korelasinya 0. Ya. Sehingga asumsi multikoliniaritasnya sudah dipenuhi, pasti dipenuhi. Dia tidak terjadi multi-call gitu ya. Nah, gitu. Itu yang dilakukan dengan prinsipal komponen. Ya, gitu ya. Oke, jadi PC1 sampai PC6 di sini contohnya. Nah, bahasan mengenai PC seperti apa dan sebagainya tentunya tidak di sini ya, tidak di sini. Nah, namun demikian kalau dengan data yang tadinya R kuadratnya itu 0,3, di sini 0,3 ya, R kuadrat 0,33, di sini pun ya R kuadratnya naiknya juga tidak banyak, nilai kuadratnya naiknya juga jadi berapa? 6,3, 0,63 ya. Ya, lumayan lah, masih di atas setengah tapi ya. Tapi artinya masih menaikkan di situ ya. Nggak sampai seperti ekstrimnya 80%. Ini 6,3% itu 0,06 loh. 0,06. Kok kecil ya? Kayak gitu. Tapi ya itu tadi lah. Permasalahan dari multi-call itu ya sering artinya bisa saja sering terjadi gitu. Itu multi-call. Nah, kalau yang disebut dengan heteroskedastik ini, heteroskedastik atau lawannya homoskedastik itu, bahwa ini konsekuensi dari heteroskedastik ini, itu
Yang pertama, ya, heteroskedastik does not alter, tidak merubah ketidakbiasaan dan konsistensi properti ini. Tetap saja dia tidak bisa dia tetap tidak bias dan tidak konsisten dan konsisten misalnya. Tetapi ya OLS-nya itu menjadi tidak efisien, ya, tidak efisien. Artinya OLS-nya tidak memiliki varian yang minimum, tidak memiliki varian yang minimum, ya, sehingga di sini they are not based, mereka tidak berulang lagi, tetapi B-nya tidak ada karena dia tidak minimum variannya. Jadi varian dari estimator itu tidak minimum lagi, sehingga hanya penduga tak bias linier saja. Itu akibat kalau terjadi heteroskedastik. Ya, kalau terjadi heteroskedastik. Oke? Nah, bagaimana cara mengatasi heteroskedastik itu? Di antaranya dengan apa yang disebut dengan least square-nya terboboti. Jadi pilih dalam prosedur analisis itu pakai weighted least square, ya, weighted least square. Jadi jumlah kuadrat terkecil terboboti, ya. Di sana ada pilihan seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi cara menganalisnya, cara mendeteksinya ini, uji-ujinya, ya, uji heteroskedastik. Yang pertama mungkin sudah sering menggunakan uji Bruce-Pagan, ya. Pilih uji Bruce-Pagan gitu kan. Tinggal kalau di eViews itu tinggal pilih klik yang mana Bruce-Pagan itu. Nah, sebetulnya Bruce-Pagan itu cara menganalisisnya itu uji respon, yang di sini respon itu diganti dengan errornya kuadrat. Ya, errornya kuadrat. Di sini variabelnya tetap nih, ini variabelnya tetap, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi dengan cara mengganti variabel yang tadinya di sini respon, ya, dengan error kuadratnya. Apakah variabel dari error kuadrat itu merupakan fungsi dari variabel-variabel yang digunakan dalam regresinya. Gitu. Uji Bruce-Pagan. Ada banyak uji lain, kalau di Views itu tinggal milih saja, ya, tinggal milih saja. Tapi prinsipnya seperti itu, ya. Oke. Ada uji White, ya, uji White, Bruce-Pagan, White, saya nggak hafal karena tinggal, ya. Nah, remedinya ya tadi itu, remedinya caranya untuk apa namanya mengatasi terjadi heteroskedastik, yaitu dengan dengan milih metode weighted least square. Oke. Pilih weighted least square. Oke, ya. Ini kan metode least square, ini metodenya least square. Nah, ini least square, mungkin sudah ditransformasi. Oke, ini uji White, ya. Oke, weights. Nah, yang berikutnya autokorelasi. Auto itu apa namanya? Sendiri, korelasi diri. Jadi variabelnya dikorelasikan terhadap dirinya sendiri, hanya berbeda waktu di sini. Nah, ini konsekuensi. Jadi jika error terjadi, jika error itu berkorelasi, konsekuensi berikut ini bisa terjadi. Ya. Penduga atau estimator OLS yang menggunakan OLS itu tetap tidak bias dan konsisten. Tetap, ya. Mereka tetap secara apa namanya? Secara hukum bilangan besar nih, large sample, kalau sampelnya besar itu tetap berdistribusi normal. Tetapi dia tidak efisien lagi, ya. Nah, karena tidak lagi base linear, karena variannya ya. Kemudian apa lagi? Nih, ujinya. Kalau ujinya yang paling terkenal adalah apa namanya? Duren-Watson, ya. Ada uji Duren-Watson. Ini kalau pakai grafik. Ini uji yang paling terkenal, Duren-Watson, yang sering dipakai di mana-mana, itu Duren-Watson. Ya. Cara membacanya
rata-rata sudah sering pakai, ya. Cara membacanya kan nilai D-nya kan dibandingin ya. Tentunya uji ini bisa bekerja atau valid kalau asumsinya dipenuhi ya. Asumsinya diantaranya model regresi mencakup ada intercept term-nya, terus explanatory variable atau regresornya atau variabel penjelasnya itu fix untuk sampel berulang, kemudian error term-nya mengikuti autoregressive order 1 ya. Autoregressive order 1 ini kan error pada waktu T pada waktu sekarang dipengaruhi oleh error pada waktu sebelumnya kan itu ya. Itu UT-nya. Oke. Ini juga error yang lain. Jadi koefisien atau korelasinya ini. Nah, ini koefisien atau korelasinya. Jadi seperti itu. Dan rho itu karena merupakan koefisien korelasi, nilainya di antara -1 dan 1. Ya. Disebut autoregresi order 1 itu karena pada saat T itu hanya dipengaruhi oleh satu waktu, yaitu satu waktu sebelumnya. Ya. Oke. Asumsi dari error ini berdistribusi normal, ya. Kemudian regresornya tidak mencakup nilai lag ya dari variabel dependent daripada variabel dependent y-nya. Oke. Atau regresornya tidak mencantumkan ini, tidak mengikutkan dari variabel YT-1, YT-2 dan sebagainya ya. Nah, aturan keputusannya bahwa autokorelasi itu nilainya bagaimana, itu yang umum terjadi seperti ini. Kalau ini ada di L itu lower limit, ini upper limit ya. Ini lower limit, upper limit. Jadi apakah D di sebelah kiri DL, D di antara DL DU, D lebih besar daripada DU. Kalau lebih kecil dari DL, maka terdapat bukti autokorelasinya positif. Kalau lebih besar daripada DU, maka no evidence of positive autocorrelation, nggak ada bukti bahwa there probably is no ya. Ya. Kemudian kalau di antara DLDU, no definite conclusion, nggak ada kesimpulan yang pasti tentang autokorelasi yang positif bisa dibuat. Nah, jika D-nya itu ya, di antara DU sampai 4 dikurang DU, atau antara 4 dikurang DU sampai 4 dikurang DL, atau ini. Nah, kalau terjadi ini, yang pertama adalah nggak ada bukti bahwa autokorelasinya itu positif ataupun negatif. Ada bukti. Yang di sini nggak bisa disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi negatif. Yang di sini there probably is evidence. Nah, ada bukti bahwa di sini ada autokorelasi yang negatif. Ya, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, nilai D itu terletak di antara 0 dan 4. Ya. Semakin mendekati 0, bukti bahwa autokorelasi positifnya itu semakin besar. Semakin mendekati 0, semakin besar ya kalau positif. Semakin mendekati 4, ini bukti autokorelasinya negatif itu semakin besar. Kalau D-nya mendekati sekitar 2, kalau D-nya sekitar 2, maka tidak ada bukti bahwa autokorelasinya itu positif ataupun negatif. Nah, itu kira-kira lihat nih halaman 118. Jadi kalau lupa ya larinya ke sini. Kan itu ya. Nah, BG, kalau tadi kan Durbin Watson ya, kalau ini Bruce Godfrey itu sama juga untuk menguji autokorelasi yang lebih umum daripada Durbin Watson ya. Nah, dia menggunakan yang dievaluasinya struktur ini. Jadi bahwa UT error pada
waktu T ini bukan hanya pada waktu sebelumnya saja, tapi sampai pada waktu P ini. Jadi P waktu sebelumnya, jadi T-1, T-2 sampai T-P ya. Kalau tadi kan hanya bagian ini saja. Oke. Lagi bahwa VT ini error juga, error term yang mengikuti asumsi klasik yang umum ya. Oke. Jadi kan ini kan semacam model regresi juga ya. Oke. Nah, jadi persamaan 64 ini adalah struktur atau regresif dengan ini P ya, P periode ya, P periode. Istilahnya P term ya. Nah, yang diuji itu ini. Apakah ρ1, ρ2, ρ3 sampai ρP ini sama dengan 0 apa enggak? Itu hipotesis nolnya. Jadi Bruce Godfrey membuat hipotesis bahwa koefisien korelasi ρ1, ρ2 ini kan ini antara ini sama ini, kalau ρP antara UT sama UT-P gitu ya. Itu masih semuanya sama dengan 0 apa enggak? Nah, itu H0-nya. Hipotesis tandingannya sedikitnya ada yang tidak sama dengan 0 kan. Ini istilahnya nggak ada korelasi serial pada order ini, order 1, order 2 sampai order P, ini order P atau regresif order P ya. Nah, ini tahapannya saya tidak bahas di sini semua, yang jelas uji Bruce Godfrey itu lebih umum daripada lebih general daripada uji Durbin-Watson. Ya. Itu remedinya. Nah, banyak caranya, ini pasti sudah tahu caranya ya, dengan transformasi first difference ya, dan seterusnya, atau transformasi yang secara umum. Ya. Oke, karena saya yakin sudah terbiasa pakai Diffuse. Ya. Oke, right. Kemudian yang terakhir itu spesifikasi model. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, spesifikasi itu lebih ke arah untuk menghindari salah model spesifikasi, sebaiknya ya diplotkan dulu. Kalau cuman satu variabel yang mempengaruhi gampang, tapi kalau lebih dari satu agak sulit memang. Ya, tapi yang bisa membuat salah spesifikasi itu diantaranya ini ya. By correct specification, we mean one or more the following. Jadi kalau correct specification yang benar itu kira-kira begini. Model tidak mengandung, ya, model tidak mengexclude. Exclude itu mengesampingkan any core variable, jadi variabel-variabel yang utama ini. Ya. Kalau variabel yang utama itu ya sebaiknya ya dimasukkan dalam model. Ya, baiknya dalam model. Misalnya katakanlah begini, variabel yang apa saja variabel yang pengaruh. Kalau Y-nya itu pengeluaran konsumsi. Misalnya. Kalau Y-nya pengeluaran konsumsi, maka X-nya apa saja. Variabel yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi itu apa saja. Itu secara keilmuan ekonomi yang lebih tahu. Saya hanya secara umum saja. Ya. Kemudian model tidak memasukkan superfluous variabel. Superfluous itu variabel yang berlebihan. Ya. Variabel yang berlebihan. Nah, kalau memang tidak secara teori tidak di situ, ya nggak usah dimasukin gitu ya. Kalau secara teori tidak harus di situ, jangan dimasukin. Ya. Tapi apakah menambahkan variabel baru? Nggak boleh. Boleh, asal punya logical reasoning ya, asal punya logical reasoning. Justru yang dipakai untuk membuat sebuah disertasi itu tentunya bisa dengan berbagai cara. Yang pertama, yang bagus itu ya tidak menyentuh apa yang sudah ada. Kalau yang sudah ada itu tidak perlu diulang ya. Hanya beda tempat dan sebagainya itu kurang bagus. Jadi sebuah disertasi itu tentunya harus menunjukkan apa yang membuat yang ditulis ini, artikel ini menjadi sesuatu yang baru. Ya. Bisa saja bahwa misalnya kalau di ilmu saya, asumsinya yang dirubah. Kalau asumsinya dirubah, pasti teori di belakang itu berubah semua misalnya. Misalnya kalau asumsinya harus distribusi normal, kalau tidak normal bagaimana gitu. Nah, kalau di sini misalnya mau menambahkan variabel baru, ya variabel baru asalkan misalnya ada variabel yang sudah ada
misalnya variabel yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi itu sudah ada 15 misalnya, kalau mau menambahkan satu menjadi variabel yang ke-16 ya harus apa namanya, alasan logisnya itu seperti apa. Nah, itu kalau belum menjadi teori namanya masih konsep. Ini secara konsep kira-kira bisa enggak ya? Bisa diterima secara akal sehat dan sebagainya. Baru dibuktikan dengan data, kan gitu. Ini bentuk fungsionalnya, nah ini bentuk fungsional. Jangan salah bentuk fungsional. Apakah turun linier, turun kuadrat, apa namanya, melengkung seperti ini ya, atau turunnya melengkungnya seperti ini misalnya gitu. Oke. Tidak ada error, tidak ada pengukuran error dalam regresan dan regresor. Ya, pengukuran error. Artinya khususnya regresor ini terukur tanpa kesalahan misalnya. Kalau regresornya bisa berubah-ubah, nah itu pasti salah. Kemudian bisa jadi karena outlier atau pencilan. Pencilan itu ya, apakah pencilan itu harus dikeluarkan tergantung pengeluaran pencilan itu, outlier itu bisa tetap berada di situ atau bisa keluar di situ tergantung. Kalau outlier itu dikeluarkan dari situ, maka kalau modelnya berubah lebih bagus lagi misalnya, kan ukuran lebih fit atau tidak itu kan bisa selain R kuadrat ya, selain koefisien determinasi itu kan ada kriteria informasi ya. Bisa AKIK information criterion, ada SWOT, ada banyak IC itu ya. Nah, kemudian sebaran peluang dari error itu jelas, well specified ya, sebaran peluangnya, distribusinya, apakah normal, apakah abnormal dan sebagainya, misalnya gitu ya. Nah, jadi harus spesifikasi. Kalau misalnya tidak sesuai dengan asumsi ya, bagaimana supaya menjadi sesuai. Nah, ini tadi hampir mirip sebetulnya antara 4 dan 7 ini. Ya, ini regresornya stokastik atau probabilistik. Jadi nggak boleh itu. Dan di sini permasalahan dari persamaan yang simultaneous. Jadi kalau persamaannya ada dua persamaan yang kira-kira apa namanya hampir mirip dan sebagainya diselesaikan secara bersama, tentunya tidak bisa diselesaikan di sini, harus diselesaikan dengan alat lain ya, dengan alat lain. Oke, nah caranya misalnya ini bahasanya ya, misalnya variabel yang relevan itu malah dihilangkan, ini omission of relevant variable. Ini variabel ini bisa jadi salah spesifikasi gitu ya. Ini banyak bahasannya ya, diantaranya itu ya, kemudian bagaimana cara mengetes bahwa variabel yang dihilangkan itu ya dengan opsi uji Ramsey reset misalnya atau uji Lagrange multiplier LM test ya, dan seterusnya ini uji LM dan sebagainya ya. Oke, mungkin ada tambahan-tambahan lain yang nanti belum sempat dibahas di sini, tentunya akan mudah-mudahan dibicarakan oleh yang mengajar selanjutnya setelah saya gitu ya. Mungkin sementara itu kalau ada yang mau didiskusikan ya. Dan mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya belum bisa jawab, biasa jawab nanti lain waktu. Izin Pak Prof. Ya, Bu Nafi. Ini sempat sering mungkin yang tadi ya Prof ya. Ini kan kita melinierkan ya. Seperti yang tadi contoh dari yang Prof tadi yang di buku Gujarati itu kan mengenai jam kerja. Nah, biasanya kita ketika mahasiswa S1 ngambil penelitian mengenai ketenagakerjaan, pasar tenaga kerja, itu kan memang seperti umur, seperti tingkat upah, itu kan dia liniernya tadi di waktu tertentu saja. Jadi ada batasan, misalkan umur, oke, dia akan berkorelasi positif dengan berapa lama dia mau bekerja. Itu tapi di tingkat umur tertentu akan ada posisi dia akan decreasing sendiri, backward bending tuh loh Prof. Jadi upah kan juga begitu, semakin tinggi upah orang akan bekerja makin
makin mau bekerja lebih lama, tapi ketika upah ini sudah tinggi, dia kemudian akan menurunkan berapa jam sih dia mau bekerja. Saya lebih memilih punya leisure time nih dibanding saya bekerja ketika tingkat pendapatan saya sudah tinggi. Nah, ini sering jadi perdebatan ketika interpretasi persamaannya sama mahasiswa ya, Prof ya. Jadi kalau tadi yang saya dengar penjelasan Prof Sigit, berarti ini caranya kita batasi di kasuistik ya, Prof berarti ya. Ya. Jadi ini dibatasi di kasuistik penelitian ini saja bahwa betul. Gitu ya, Prof ya. Betul, Itu aja betul. berarti ya. Betul. Jadi hati-hati. Jadi kalau makanya di setiap variabel itu diberikan statistik deskriptifnya. Statistik deskriptif itu kan otomatis kan akan membatasi ya bahwa bahasan itu nilai minimumnya sekian, nilai maksimumnya sekian. Sama saja kalau misalnya kalau nggak hati-hati. Jadi jadi dalam bahasan itu selalu ditambahkan pada nilai-nilai yang diamati dalam penelitian ini gitu. Otomatis kan membatasi. Soalnya begini, sama aja di pertanian misalnya. Katanya semakin banyak dipupuk, semakin tinggi hasilnya. Ya kan? Oh, itu nggak benar pada interval tertentu itu. Karena ada batas tadi ya, Prof ya. Karena itu kalau diteruskan, pupuknya jadi racun. Iya, benar. Nah, kan begitu. Sama dengan seperti itu. Jadi salah satu caranya adalah dengan membatasi bahwa apa yang kita bahas ini dalam bahasan ini adalah data-data pada range, pada kisaran yang kita peroleh. Gitu aja. Gitu Bu ya. Oke, Prof, terima kasih. Kayaknya begitu. Banyak soalnya, Prof, karena di ekonomi itu kan beberapa variabel memang dia nanti akan increasing dulu, konstan, terus nanti pasti dia decreasing lagi. Jadi ya, ketika diuji dengan statistik kan dia mendapatkan, kita menggunakan yang linear tadi kan, hubungannya satu arah gitu. Betul, ya. Kecuali kalau ngomong bahas itu aja, kira-kira variabel apa misalnya yang kemudian naik, kemudian turun lagi? Upah biasanya, Bro. Upah bisa, ya upah. Jadi ketika ketika upah ini sudah tinggi kan orang cenderung untuk untuk mengurangi berapa jam sih dia bersedia bekerja. Atau bisa jadi umur juga kan, ketika umurnya sudah masuk di usia tidak produktif, dia cenderung akan mengurangi itu. Ya. Gitu, Ya, betul Bu. Betul. Jadi seperti itu. Jadi perlu ada batasan. Jadi tidak selalu berarti misalkan kondisi itu kan misal hasil dari penelitiannya tadi penghitungannya tidak sesuai dengan teori nih, misalnya Prof. Di teori misalkan ini kan sering-seringnya sebagian dosen bilang udah datanya berarti yang harus variabelnya yang harus diganti atau datanya yang harus diperbanyak. Enggak, kan teorinya bilangnya gimana? Coba misalnya, teorinya gimana? Misalnya. Dari teori itu kan upah real berpengaruh positif nih terhadap jumlah tenaga kerja. Misalnya, Prof. Jadi orang akan bersedia bekerja ketika upah berpengaruh positif. Ya, positif. Upah real berpengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja, kan? Iya. Nah, ketika hasil penelitian ini kan bisa berarti ketika tadi ada kasus ketika orang ini upahnya sudah tinggi, jadi batasnya itu orang akan mau bekerja lebih lama ketika upah ini naik, tapi ketika dia merasa upah ini sudah tinggi untuk dia akan memilih tadi mengganti jam kerja ini dengan leisure time tadi. Jadi membatasi. Ya otomatis kan gini Bu ya, otomatis karena satu hari itu kan 24 jam. Nah, ya. Iya, jadi jam kerjanya pun juga terbatasi kan misalnya. Nggak mungkin misalnya tetap saja ada maksimum jam kerja itu juga ada. Gitu. Dan mungkin yang mempengaruhi upah itu bukan hanya jam tapi mungkin juga tingkat keterampilan, tingkat pendidikan dan sebagainya kan. Nah, jadi kalau hanya dilihat satu sisi itu aja sampai kan lama bekerjanya dalam satu hari kan dibatasin. Constraint-nya ya. Lebih dari 24 jam kan nggak mungkin ya.
Misalnya kalau dia nggak tidur sebagainya kan ekstrimnya begitu. Ekstrem ya. Ya, Benar, Prof. ya gitu. Oke, terima kasih, Prof. Ya, ya. Pak Susilo mau nanya? Pak Susilo? Belum, Prof. Oke. Masih Baik, ini Prof. ya Romi, pental semua terus kamu tuh. Gimana Tom? Mau nanya Tom? Putus-putus terus, Pak. Ya, ada mau tanya nggak? Gini, Pak, sedikit, Pak. Halo, Ya, kamu lah. gini, Pak. Untuk penelitian yang menggunakan data-data sekunder gini kan, Pak. Apalagi kita bicara masalah disertasi, Pak. Ya. Mana yang bagus? Apakah kita harus ngolah data dulu baru bikin proposal, atau proposal dulu, kuatkan di teori dulu, baru karena Ya. terkadang Pak sering datanya udah belum kita kumpulkan, teorinya kita udah kuat, tapi pas diolah datanya nggak sesuai dengan teori. Nah itu gimana tuh Pak? Apakah kita harus ancar-ancar dulu, olah data iseng-iseng dulu, atau gimana Pak? Ya, kalau namanya itu namanya prapenelitian ya, prapenelitian. Boleh aja coba-coba dulu, ya boleh aja coba-coba dulu kan. Tetapi kan apa namanya kalau belum jadi proposal ya, yang jelas begini, jangan sampai apa yang kita buat proposal itu nanti datanya nggak bisa diperoleh. Udah bikin susah-susah nanti datanya dari mana nih kan gitu kan. Makanya harus hati-hati. Yang jelas prinsip keaslian, jadi originalitas dari diri sendiri itu juga penting. Meskipun bukan berarti nggak perlu referensi ya. Referensi itu kan bisa digunakan sebagai pembanding, bisa digunakan sebagai penguat dan sebagainya, dan digunakan sebagai bukan hanya pembanding di awal untuk membuat proposal, tapi dengan hasil kita, jadi nanti kalau sudah sampai hasil itu, kita bahas dengan bahasa kita sendiri, dari data kita, analisis data kita itu, terus apakah sesuai dengan teori apa enggak? Apakah sudah sesuai dengan apa yang didapatkan oleh peneliti lain apa enggak gitu kan. Nah, maksudnya sesuai teori apa enggak itu gimana maksudnya? Teorinya misalnya Pak ya, kayak yang Bu Nopi tadi, misalnya kalau di penelitian lain, misalnya setiap orang yang mempunyai salary tinggi, biasanya dia akan menambah leisure time. Tapi di ya, hasil apa dulu? Makanya misalnya leisure time apa dulu nih? Waktu luang. Waktu luang. Jadi dia akan menambah sampai di titik tertentu, dia akan dengan gaji tinggi dia akan menambah jam kerja, Pak. Tapi di titik tertentu mungkin dia akan memilih untuk fokus istirahat. Nah, yang seperti itu kan begini nih, logika berpikirnya ya. Apakah mereka bekerja pada sektor yang sama? Nah, kalau sektornya berbeda ya sudah jelas. Nah, misalnya kalau misalnya kita bicara pada sektor tertentu, ya itu upahnya semakin bunyi upahnya seperti apa? Apakah semakin tinggi upah, semakin bagaimana? Kalau misalnya hanya mengatakan semakin tinggi upah, semakin kita lihat dulu mereka bekerja pada sektor yang sama apa enggak. Kalau misalnya faktor-faktor lainnya atau sektor pekerjaannya udah nggak sama, ya jelas. Misalnya ada orang yang waktunya dikit untuk bekerja aja, gajinya udah tinggi, upahnya udah tinggi, ya kan? Nah makanya yang harus kita perhatikan adalah yang mempengaruhi upah atau gaji itu apa saja. Nah, kalau kita ingin bandingkan ya pada kelompok yang sama, gitu. Jangan hanya
jangan hanya upah saja yang dibandingkan. Ternyata yang lain ikutannya itu banyak yang beda kan gitu kan. Nah, Ya, jadi seperti itu. Makanya perlunya mempelajari analisis regresi ini adalah sebagai dasar dari kalau nanti ingin membuat model. Jadi Y-nya itu apa? Jadi yang mau sebagai respon itu apa? Kemudian respon ini sebetulnya tadi logikanya tadi ya. Logikanya yang kalau saya ngajar ekonomi trika pertama kali, Romi kan pernah dapat saya juga misalnya. Ya. Waktu dasar ekonomi trika pertama kali itu yang namanya Keynes ya. Teori konsumsi Keynes itu hanya mengatakan begini kan. Kalau pendapatan seseorang itu bertambah, maka pengeluaran konsumsinya bertambah. Iya. Akan tetapi kan gitu. Akan tetapi pertambahan pengeluaran konsumsi itu tidak bisa melebihi pertambahan pendapatan kan gitu. Ya, benar. Nah, itu. Nah, memang di situ hanya menghubungkan antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan. Iya. Tetapi apakah pengeluaran konsumsi itu hanya dipengaruhi pendapatan? Kan tidak. Nah, jadi teori paling gampangnya kan hanya pengeluaran konsumsi itu hanya dipengaruhi oleh pendapatan. Padahal pengeluaran konsumsi kan bisa dipengaruhi yang lain nih. Nah, oke lah, selain pendapatan. Oke, misalnya Romi sama teman seangkatan yang masuk menjadi pegawai pada saat yang sama. Pada saat yang sama nih. Nah, oke, kalau dari segi pendapatannya kan sama. Tapi kenyataannya misalnya kemudian teman Romi itu nikah duluan. Nah, jadi anggota keluarganya udah berbeda. Romi sendiri, dia sudah berdua. Nah, dan seterusnya. Oke, jadi jumlah anggota keluarga, diet, mungkin Romi makan daging, temennya enggak. Nah, jadi mungkin dietnya ini enggak boleh makan ini itu. Nah, dan sebagainya. Romi keluar lagi itu. Jadi gitu. Romi yang di luar sana. Jadi gitu Rom ya. Gitu Rom ya. Jadi berangkat dari sana kalau mau membandingkan membuat analogi seperti itu juga ya harus hati-hati. Misalnya, apa namanya upahnya tinggi nih. Ya. Kemudian apakah leisure time-nya juga Siap, Bro. nah, gitu. Jadi gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan semua, jangan hanya melihat satu sisi. Oke? Ya, pokoknya kalau diskusi semacam ini kan makin lama Siap, makin Bro. ya. Yang jelas kalau disertasi untuk ilmu ekonomi ya biasanya lebih mengarah ke model gitu ya. Entah model yang mana, tergantung ekonomi apa dulu. Kan ekonomi banyak kali. Kalau ditanya di sini ekonomi apa? Ekonomi bangunan, ekonomi internasional, ekonomi siapa tahu ekonomi ada yang bahas teori mikro, teori makro. Ya. Nah, jadi gitu. Baik, yang lain? Nah, nanti kalau masih ada yang lain ya disampaikan. Tapi kalau ada yang kaitannya dengan materi saya bisa disampaikan. Nanti kalau mudah-mudahan ada nanti dosen berikutnya yang menyampaikan analisis data panel dan sebagainya. Karena kalau analisis yang analisisnya hanya itu, nanti kan ada kuliah ekonomi modelan ya. Pak, ya. nanti ada dapat mata kuliah kami ini ekonomi pemodelan ya Pak ya? Ya, ekonomi modelan itu. Jadi maksudnya gini, ketika tuntutan utama dari disertasi ini kan kami ini harus bisa cari novel kebaruan dari penelitian. Betul. Gitu kan. Betul. Kadang-kadang masih bingung nanti modelnya gimana, ancar-ancarnya mau apa, modelnya gimana. Ya. Ini kuliah aja belum, tapi udah stres dengan disertasi kayaknya, Bro. Ya, udah demam disertasi semua. Nggak usah stres. Maka perlunya, jadi gini, bagusnya begini, jangan mengangkat isu-isu yang udah basi. Nah, caranya gimana? Caranya ya, tadi kan sudah belajar bagaimana mencari jurnal. Nah, jadi cari topik-topik terbaru.
Tapi topik-topik terbaru di sana seperti apa gitu. Nah, karena masih baru, harapannya juga artinya aplikasi yang di sini juga belum banyak kan begitu. Gitu Bu ya. Yang jelas nggak usah ini dulu. Kalaupun kuliah ini kan membekali diri dulu ya. Membekali diri dulu, mengingatkan diri dulu. Terus tapi jangan terus berhenti kayak yang lain-lain. Kayak apa namanya pendahulunya ini yang sampai bimbingan saya aja nggak tahu kemana itu. Ya. Kita di deadline Prof sama Bu Retno. Ya makanya caranya begitu. Ini kan cuma berempat nih. Berempat tuh Iya, Prof cuma berempat. Yang enggak matrikulasi ada nggak? 3 tahun katanya Pak. Bukan yang enggak matrikulasi ada nggak? Nggak ada. Enggak, Prof. Ini disuruh ikut materi semua, Prof. Oke, nggak masalah. Tapi caranya begitu ya. Caranya begini caranya. Sekarang misalnya masing-masing suka apa ekonominya? Bu Novi suka apa? Saya mungkin kalau arah ke disertasi kemungkinan ini ke ketenaga kerjaan, Prof. SDM. Nah, misalnya ya cari jurnal ekonomi yang banyak membahas itu. Langsung spesifik ya, Prof ya. Ya, Pak Susilo sukanya apa Pak Susilo? Jadi makroekonomi mungkin ya, Prof. Ekonomi makro. Ya. Nah, ya pokoknya yang sesuai dengan itulah Bu. Kalau Bu ini Bu Barika? Saya rencananya mau ke regional, ketimpangan, cuman udah basi, udah banyak. Jadi saya greget karena kemarin kan waktu S2 di Bogor kan ngambil PWD. Jadi rencananya mau ke situ cuman apa udah banyak. Ya kalau masih kemarin S2-nya itu kan. Ya sekarang kalaupun masih ke sana, tinggal kira-kira topik yang belum banyak dibicarakan tentang apa. Kalau sudah banyak semua ya Mas, kira-kira terus bagaimana? Kan bisa jadi mungkin alat analisisnya yang dipakai beda. Karena ada banyak kan, alat analisis kan, pemodelan kan banyak. Ada two-state regression, three-state regression, kemudian ada apa itu yang lupa saya, yang dipakai Bu Purmini itu masuk. Jadi maksud saya gini Prof, jadi kaitannya tadi kayak topik yang saya sekarang tuh kan yang outline saya buat juga kan masalah ketimpangan nih kan Prof. Ya. Kan udah banyak tuh, apa nanti misalnya dari pas kuliah gitu kan konsultasi sama dosen gitu kan bisa dapat dari pemodelan baru ketemu misalnya ada berubah satu variabel aja, apa itu sudah bisa dikatakan sebagai novelty? Atau gimana? Berubah satu variabel? Atau gimana? Apa namanya? Mungkin kalau menambah mungkin iya ya. Kalau menambah mungkin iya. Menambah artinya ya tadi yang saya sebutkan, kalaupun menambah itu logical reasoning-nya seperti apa. Jadi ya. Kok bisa ini dihubungkan dengan situ gitu. Jadi kan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya misalnya kan. Gitu. Ya, kalaupun misalnya harus mirip-mirip dengan yang lain, kalaupun harus mirip-mirip yang lain ya pasti ada, dalam artian judulnya ya atau topiknya gitu. Pasti ada yang membuat kondisinya berbeda misalnya. Coba dulu lah, nggak usah ini, tapi caranya ya itu. Caranya lebih banyak apa namanya membaca jurnal. Jadi walaupun topik utamanya itu sudah umum, masih tidak menutup kemungkinan kan Pak untuk di dalamnya bisa dibedakan. Ya coba aja, nggak masalah kok itu. Nggak masalah. Coba dulu, kalau belum coba kan nih, ya caranya ya itu. Ya. Takutnya nanti udah dicoba seperti kata Romi tadi banting setir. Ya enggak gitu. Pasti ada yang, makanya novelty-nya di mana gitu, membuat sesuatu yang barunya seperti apa gitu ya. Nah, nanti
bisa jadi nanti dikonsultasikan aja sama calon promotornya. Itu apa namanya, pembagian promotornya kapan? Belum tahu ya. Belum ini sih Prof, kemarin itu kalau kata Pak Handoko kemungkinan kopromotor itu kan sama promotor di semester 2 apa ya Prof? Cuma memang kami diperbolehkan kalau seandainya memang di semester 1 ketika kuliah itu sudah mungkin informal iya sama kopromotor atau sama promotornya gitu Prof. Ya, baguslah. Kalau Pak Susilo S1-nya ekonomi juga? Satunya sosial, Prof. Sosial. Ya. Tapi S2-nya ini ya, bareng Romi ya? Rencana pembangunan, Prof. Ya, artinya sudah ada polesan ekonomi ya. Kalau sekarang ya harus tahu. Jadi kalau istilahnya dulu sering saya gunakan logika begini, kalau saya itu pemain bola, saya harus tahu misalnya pemain bola terkenal dan sebagainya itu harus tahu. Tapi kalau misalnya di akademisi gitu, kalau sekarang sudah nyemplung di ekonomi harus tahu misalnya bapak ekonomi itu siapa dan sebagainya. Kan itu kan. Nah, kalau tempat saya istilahnya kan ya kalau enggak ya misalnya kalau nggak tahu bapak ekonomi ya istilahnya yang siapa sekarang yang unggul dalam sering menulis jurnal di misalnya ekonomi makro, tadi mau bilang makro ya, makro itu siapa, ekonomi pembangunan siapa, ekonomi ini siapa gitu. Nah nanti itu yang kita pakai acuan untuk belajar ke sana gitu. Frekuensi dan iklimnya harus disesuaikan ya Prof ya. Apa? Iklim dan frekuensinya harus disesuaikan. Sehingga... Ya. Ya nggak apa-apa harus belajar. Pokoknya kalau punya tekad belajar, saya yakin juga begitu. Saya dulu waktu mau berangkat sekolah juga nggak bisa bahasa Inggris. Terus serius. Saya, nah kebetulan waktu itu kan kondisinya agak lain ya. Saya di camp, nah artinya waktu itu kan di camp khusus tidak mengajar gitu. Kamu belajar bahasa Inggris, yang gitu kan. Nah, dan dari yang nggak bisa, tapi ya gradul, tapi akhirnya alhamdulillah bisa. Ya. Oke, jadi jangan berhenti tengah jalan dulu, jangan takut. Nah, jadi harus pakai saya bisa, gitu. Saya bisa. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti siapa tahu masih bisa ditanyakan ke materi-materi yang lain, ada yang ingin menambahkan nanti kan masih ada beberapa pertemuan lagi, cuman jatah pertemuan saya sampai di sini. Nah, tapi bukan berarti konsultasinya berhenti di sini. Jadi bisa aja konsultasi lewat Japri atau lewat media yang lain ya. Saya kira udah tahu kalau WA-nya WA ini, kalau media saya kan banyak tuh. Kalau siapa tahu pas buka YouTube, lewat YouTube-nya cuman kalau di sana harus sering-sering saya lihat siapa yang ngasih komen dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada diskusi lagi, kita akhiri sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihsan, ini data saya yang terakhir ya. Jadi saya kan 2 kali Ihsan. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.